Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiani Nurlita Dewi dari kelas penilaian status gizi KJ01. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS saya, yakni UAS penilaian status gizi mengenai indikator penilaian status gizi selain antropometri yang bisa diterapkan atau bisa sebagai indikasi suatu penyakit yang dialami oleh beberapa kelompok usia. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai urgensi dari penilaian status gizi terhadap kelompok usia tertentu. Baik, akan saya mulai. Ini adalah tabel of content dari beberapa materi yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, ada penilaian status gizi pada balita, yang kedua ada penilaian status gizi pada anak sekolah, yang ketiga ada penilaian status gizi terhadap ibu hamil, yang keempat ada penilaian status gizi terhadap pekerja, karyawan atau buruh, yang kelima ada penilaian status gizi terhadap atlet, yang keenam ada penilaian status gizi untuk lansia, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai presisi dan akurasi dari indikator penilaian status gizi. Yang pertama ada penilaian status gizi pada balita. Jadi, jika perhitungan antropometri pada balita menunjukkan balita tersebut mengalami gizi kurang atau gizi lebih ataupun stunting, maka indikator biokimia klinis dan instrumen survei konsumsi pangan apa aja sih yang relevan dengan balita tersebut. Jadi sebelumnya balita adalah kelompok usia antara rentang umur 1-5 tahun dan merupakan kelompok usia yang rentan mengalami masalah gizi, terutama masalah gizi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bagi balita tersebut. Masalah gizi apa aja sih yang sering sekali dialami oleh para balita? Nah, yang pertama itu ada stunting. Dan apa sih kaitannya stunting dengan gizi buruk itu sendiri? Nah, stunting sendiri adalah masalah gizi kronis yang masih sangat sulit sekali untuk diatasi. Karena stunting itu akan berdampak pada banyak hal untuk kehidupan balita di kemudian hari, seperti kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, masalah kesehatan, dan pendidikan ataupun masalah produktivitas keseharian dari balita itu sendiri. Nah, anak balita yang mengalami stunting tersebut cenderung sulit untuk mencapai potensi terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga fisik maupun mentalnya, fisik ataupun psikomotoriknya akan terganggu ataupun terhambat. Balita yang mengalami kondisi stunting tersebut umumnya akan sulit untuk tumbuh ataupun berkembang seperti anak normal pada umumnya. KEP adalah kurang energi dan protein. Maksudnya adalah kondisi di mana seseorang ataupun balita mengalami kekurangan zat gizi, terutama energi dan protein, akibat defisiensi dalam jangka panjang. Lalu penilaian status gizi pada balita stunting ataupun balita yang mengalami gizi kurang, selain indikator antropometri, terdapat 3 penilaian status gizi. Yang pertama ada biokimia, yang kedua ada fisik klinis, dan yang ketiga dari survei konsumsi pangan. Dari biokimia sendiri, pemeriksaan secara biokimia terdiri dari status protein untuk melihat kadar albumin serum dan kadar total protein serum terhadap balita tersebut. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan status vitamin. Jadi, diperiksa kadar-kadar dari vitamin yang mengindikasikan
adanya defisiensi vitamin apa saja yang menyebabkan stunting tersebut. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan status mineral, terutama adalah kadar dari zat besi yang dinilai dari pemeriksaan kadar ferritin serum. Kenapa yang paling utama adalah pemeriksaan kadar zat besi? Karena balita stunting umumnya mengalami kondisi anemia. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik klinis, yang pertama adalah kondisi penyakit infeksi tertentu. Nah, penyakit infeksi tertentu tersebut apa aja sih? Jadi ada seperti diare, ada ISPA yaitu penyakit pernapasan ataupun penyakit gastroenteritis. Nah, yang kedua ada kondisi tubuh yang kurus, kondisi anemia seperti yang tadi sudah saya bilang. Makanya dalam pemeriksaan biokimia penting untuk dilakukan pemeriksaan kadar besi. Nah, yang selanjutnya ada kondisi edema atau pembengkakan di bagian tubuh tertentu pada balita tersebut, dan kondisi dermatosis atau penyakit kulit seperti bercak-bercak merah ataupun ruam pada tubuh balita. Nah, yang terakhir adalah kondisi marasmus dan kondisi kwashiorkor. Nah, kondisi marasmus sendiri ditandai dengan anak yang tampak atau terlihat kurus, wajahnya terlihat tua, cengeng dan rewel, kulitnya pun keriput, sulit buang air besar, tekanan darahnya rendah, dan napasnya cenderung pendek. Nah, untuk kwashiorkor ditandai dengan kondisi balita yang mengalami edema, pembengkakan tubuh tadi, wajahnya bulat dan sembab, cengeng dan rewel juga, mengalami anoreksia atau gangguan makan, gangguan tidak mau makan pada balita, dan sering mengalami penyakit infeksi seperti diare, lalu rambut dari balita yang mengalami kwashiorkor tersebut juga mudah rusak, dan kulitnya mudah mengalami dermatosis. Dan satu lagi adalah matanya cenderung sayu. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan melalui survei konsumsi pangan. Jadi survei konsumsi pangan apa aja sih yang cocok untuk menilai balita yang stunting? Yang pertama itu ada food recall 1 kali 24 jam. Jadi metode food recall 1 kali 24 jam tersebut untuk melihat secara kuantitatif salah satu faktor penyebab terjadinya stunting atau kurang gizi pada balita. Food recall 1 kali 24 jam tersebut juga mengukur asupan gizi pasien sehingga dapat dilakukan perbaikan kondisi asupan makan yang dialami. Nah, lalu yang kedua ada metode FFQ dan metode semi FFQ. Nah, kedua metode tersebut untuk mengetahui frekuensi makan dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang, sehingga bisa untuk menilai defisiensi zat gizi apa saja sih yang sekiranya menyebabkan terjadinya kurang energi kronis pada balita tersebut, sehingga balita tersebut bisa mengalami stunting. Nah, selanjutnya masalah gizi yang umum dialami oleh balita adalah masalah gizi lebih, baik itu overweight maupun obesitas. Nah, yang pertama, obesitas sendiri adalah istilah untuk seseorang atau balita dengan berat badan berlebih yang mempunyai persentase body fat atau lemak tubuh yang tinggi. Nah, obesitas sendiri itu adalah tingkatan di atas dari overweight. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi obesitas pada balita? Yang pertama bisa karena asupan makan, itu yang paling utama. Dan yang lainnya adalah bisa karena faktor genetik, lingkungan, maupun pengaruh dari obat-obatan sehingga menyebabkan gangguan pada hormon balita tersebut. Nah, sedangkan overweight adalah kondisi yang ditandai dengan kelebihan berat badan di atas ideal, atau overweight itu masih di bawahnya obesitas. Nah, penyebab utama dari overweight sendiri adalah ketidakseimbangan jumlah kalori yang dikonsumsi oleh balita dengan
jumlah kalori yang dikeluarkan oleh balita tersebut. Selanjutnya, penilaian status gizi pada balita yang obesitas. Maaf, maksudnya saya di sini obesitas bukan stunting. Selain dari indikator antropometri ada 3 juga, ada biokimia, fisik klinis, dan SKP-nya. Nah, untuk pemeriksaan biokimia, eh, indikator yang bisa digunakan untuk menilai balita tersebut mengalami obesitas ataupun overweight bisa dari status lemaknya. Itu dilihat dari kadar trigliseridanya, kadar HDL maupun LDL, dan kolesterolnya. Karena biasanya orang yang mengalami obesitas ataupun gizi lebih itu memiliki kadar-kadar lemak yang tadi sudah disebutkan itu di atas angka normal, sehingga terjadi penumpukan lemak di beberapa jaringan adiposa tubuh yang menyebabkan balita tersebut terkena obesitas, mengalami obesitas. Nah, untuk pemeriksaan klinis, biasanya itu disebabkan oleh penyakit tertentu. Nah, yang umum itu adalah diabetes. Karena diabetes bisa menyebabkan balita tersebut mengalami obesitas. Nah, survei konsumsi pangannya sendiri sama seperti pemeriksaan survei konsumsi pangan pada balita stunting, yaitu ada metode food recall 1 kali 24 jam, metode FFQ, dan semi FFQ. Nah, selanjutnya ada penilaian status gizi pada anak usia sekolah. Pertanyaannya adalah sebutkan masalah gizi apa yang sering ditemui pada anak usia sekolah, terutama di Indonesia. Dan dalam melakukan penilaian status atas permasalahan tersebut, indikator antropometri, biokimia, klinis, dan dietary apa saja yang diperlukan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih anak usia sekolah itu. Nah, anak usia sekolah adalah masa anak-anak menuju masa remaja di rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. Nah, proses tumbuh kembang anak usia sekolah tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan terutama dari faktor lingkungan bermain anak. Kelompok anak usia sekolah ini mengalami banyak perkembangan pada psikomotoriknya yang berkembang secara bertahap. Nah, ini adalah beberapa masalah gizi pada anak usia sekolah yang umum sekali dijumpai pada anak usia sekolah. Yang pertama ada KEP atau kurang energi protein, yang kedua ada GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium, yang ketiga ada karies gigi, yang keempat ada anemia gizi besi, dan yang kelima ada kekurangan vitamin A, di mana kelima masalah gizi ini umumnya disebabkan karena defisiensi zat gizi, seperti KIP. KIP adalah masalah gizi yang disebabkan oleh defisiensi energi dan protein. GAKI disebabkan oleh defisiensi iodium, mineral iodium. Karies gigi disebabkan oleh eh, plak-plak atau karang-karang gigi. Nah, untuk anemia gizi besi disebabkan oleh defisiensi mineral zat besi. Dan yang terakhir ada KVA atau kekurangan vitamin A adalah otomatis karena defisiensi vitamin A. Masalah-masalah gizi tersebut umumnya muncul akibat anak usia sekolah yang sering picky terhadap makanan atau pilih-pilih makanan, terutama tidak minat untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dan lebih suka mengonsumsi makanan manis seperti permen ataupun snack-snack, makanan-makanan ringan yang gurih. Nah, karies gigi ini disebabkan umumnya karena anak yang sering mengonsumsi makanan manis. Lalu penilaian status gizi untuk anak usia sekolah juga terdapat 4
indikatornya itu dari antropometri, biokimia, fisik klinis, dan dietary. Nah, yang pertama dari antropometri sendiri, yaitu ada tinggi badan per umur, berat badan per umur, IMT per umur, dan riwayat berat badan. Nah, pertumbuhan tinggi badan anak usia sekolah yang umum adalah 5-6 cm per tahun, sedangkan untuk berat badannya adalah 1,4 sampai 2,7 kg per tahun. Nah, penilaian atau pengukuran antropometri ini untuk melakukan screening KEP atau kekurangan energi protein tadi terhadap balita untuk melihat adanya defisiensi zat gizi dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan biokimia yang terdiri dari kadar hemoglobin, kadar hematokrit, kadar besi, kadar mineral, retinol, dan status protein. Nah, pemeriksaan dari kadar hemoglobin dan hematokrit tersebut masuk ke dalam pemeriksaan darah lengkap. Hal tersebut untuk mengetahui screening terhadap penyakit anemia berbarengan dengan pemeriksaan dari kadar zat besi. Nah, yang selanjutnya adalah status protein yang dinilai dari status protein somatik maupun visceral untuk screening terhadap kekurangan energi protein. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kadar mineral itu dilakukan untuk screening masalah defisiensi iodium pada penyakit gaki. Lalu selanjutnya pemeriksaan fisik klinis ada dan dilihat dari mata, kulit, rambut, kondisi tubuh, kondisi gondok, dan kondisi gigi. Nah, yang pertama adalah mata. Dari mata tersebut kita bisa melakukan screening untuk anemia dan kekurangan vitamin A. Dilihat dari balita yang biasanya memiliki mata sayu umumnya mengalami anemia gizi besi maupun kekurangan vitamin A. Kalau dari segi kulit, bisa dilihat anak yang mengalami KEP umumnya memiliki kulit yang kering dan kulitnya sering mengalami dipigmentasi atau rentan mengalami masalah-masalah kulit. Lalu selanjutnya untuk rambut. Untuk rambut sendiri, anak yang biasanya mengalami KEP, kurang energi kronis itu memiliki rambut yang kusam dan mudah rontok. Lalu selanjutnya kondisi tubuh. Biasanya anak yang mengalami masalah gizi, anak usia sekolah yang mengalami masalah gizi KEP itu memiliki tubuh yang lemah, letih, dan lesu. Sama seperti gejala pada anak anemia. Dan yang terakhir, kondisi gondok untuk screening gaki kekurangan iodium pada anak usia sekolah dan kondisi gigi itu untuk pemeriksaan atau screening terhadap karies gigi. Nah, yang terakhir ada dietary. Dietary ini dilihat dari asupan makan yang tidak memenuhi kebutuhan energi harian anak ataupun kurangnya konsumsi vitamin dan mineral terutama zat besi dan vitamin A juga iodium. Selanjutnya adalah penilaian status gizi pada ibu hamil. Nah, pertanyaannya adalah jika perhitungan antropometri pada ibu hamil menunjukkan ibu hamil tersebut mengalami gizi kurang ataupun gizi lebih saat kehamilan, maka indikator biokimia, klinis, ataupun instrumen survei konsumsi pangan apa saja yang relevan dengan keadaan ibu hamil tersebut. Nah, sebelumnya pengertian dari ibu hamil sendiri adalah seseorang yang mengandung janin di dalam rahimnya. Masa kehamilan yang harus dilalui oleh ibu hamil terdiri atas 3 fase. Yang pertama ada trimester pertama, yang kedua ada trimester kedua, dan yang ketiga adalah trimester ketiga. Berikut ini adalah masalah gizi yang
umum dialami oleh ibu hamil. Yang pertama adalah berkaitan dengan kekurangan gizi pada ibu hamil atau biasa disebut dengan ibu hamil yang mengalami KEK atau kurang energi kronis. Nah, yang kedua adalah ibu hamil yang mengalami obesitas atau gizi lebih. Nah, penilaian status gizi pada ibu hamil selain antropometri, yang pertama, kalau dari ibu hamil yang mengalami KEK sendiri, ada pemeriksaan biokimia yang bisa dilakukan adalah dari pemeriksaan darah lengkap yang meliputi kadar hemoglobin dan kadar gula darah. Nah, kadar hemoglobin dan kadar gula darah tersebut berguna untuk mengetahui status anemia pada ibu hamil. Karena ibu hamil yang mengalami kondisi kurang energi kronis umumnya mengalami anemia atau mengidap anemia. Dan yang kedua adalah pemeriksaan status mineral zat besi. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan status anemia pada ibu hamil. Nah, yang kedua ada pemeriksaan fisik klinis, yaitu ibu hamil yang mengalami KEK umumnya mengalami penyakit-penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi yang umum sekali dialami oleh ibu hamil adalah gangguan saluran pencernaan ataupun gangguan dari fungsi menelan pada ibu hamil. Penyakit infeksi yang sering dialami oleh ibu hamil tersebut diantaranya adalah infeksi saluran kemih, infeksi jamur pada vagina, atau vaginosis bakterialis, lalu ada infeksi Streptococcus grup B, trichomoniasis, dan toxoplasmosis dari parasit yang berasal dari hewan peliharaan jika ibu hamil tersebut memiliki hewan peliharaan. Lalu selanjutnya adalah sifilis kongenital, cacar air yang bisa berpengaruh juga terhadap bayi, ada rubella dan herpes. Nah, untuk pemeriksaan biokimia tadi, HB atau kadar hemoglobin yang dikehendaki untuk wanita adalah minimal itu 11 gram per DL. Nah, ibu hamil yang mengalami anemia itu biasanya kadar HB-nya atau kadar hemoglobinnya lebih rendah dari 11 gram per DL tersebut. Lalu selanjutnya, survei konsumsi pangan yang bisa dilakukan untuk menilai ibu hamil mengalami KEK atau tidak, ada metode food recall 2 kali 24 jam, metode FFQ, dan semi FFQ. Nah, metode food recall 2 kali 24 jam tersebut untuk melihat tingkat kecukupan zat gizi ibu hamil dalam waktu singkat. Sedangkan metode FFQ dan semi FFQ untuk melihat ketersediaan pangan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat asupan pangan keluarga. Otomatis dari ketersediaan pangan keluarga tersebut, ibu hamil akan memiliki pengaruh besar terhadap asupan pangannya. Jika ketersediaan pangan keluarga tersebut menurun, maka akan timbul masalah gizi pada keluarga. Otomatis ibu hamil juga akan mengalami masalah gizi. Lalu selanjutnya, ibu hamil yang obesitas, pemeriksaan biokimianya meliputi pemeriksaan status lesi pada arteri uteroplasenta. Lesi tersebut adalah luka, yang berarti arteri dari uteroplasentanya tersebut mengalami luka. Luka tersebut atau lesi tersebut hampir sama dengan lesi pada aterosklerosis, di mana lesi tersebut yang menyebabkan ibu hamil mengalami proteinuria. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan status lemak. Jadi jika
ibu hamil mengalami kondisi obesitas, maka pasti ditemukan penumpukan lemak pada glomerulus sehingga ibu hamil rentan mengalami glomerular endothelitis atau pemecahan glomerular yang bisa menyebabkan kondisi preeklamsia pada ibu hamil. Lalu selanjutnya adalah status hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah pada ibu hamil. Nah, kondisi hiperglikemia tersebut umumnya muncul di trimester 2 dan 3. Selanjutnya adalah fisik klinis, pemeriksaan fisik klinis untuk ibu hamil. Itu adanya kondisi preeklamsia pada ibu hamil. Apa sih preeklamsia tersebut? Jadi preeklamsia itu adalah sindrom kehamilan akibat plasenta mengalami invasi dan dibarengi dengan disfungsi endotel maternal, yaitu peningkatan permeabilitas vaskular, endothelitis glomerulus, dan respon inflamasi sistemik sehingga menyebabkan disfungsi organ tubuh yang umumnya terjadi di fase trimester 3 pada ibu hamil. Nah, preeklamsia tersebut bisa diperiksa dengan pemeriksaan tekanan darah, di mana ibu hamil yang mengalami preeklamsia umumnya memiliki tekanan darah di atas 140/90 mili per Hg. Lalu selanjutnya adalah kondisi diabetes gestasional. Nah, kondisi diabetes gestasional sendiri akan meningkatkan resistensi insulin pada ibu hamil, sehingga hal tersebut meningkatkan resiko inflamasi dan ekspansi dari jaringan adiposa ataupun jaringan lemak. Nah, hal tersebut ditandai dengan peningkatan berat badan ibu hamil yang meningkat lebih dari 0,5 kg per minggu. Sedangkan kenaikan berat badan ibu hamil yang normal adalah sekitar 10-12 kg saja selama masa kehamilan tersebut. Yang berarti ibu hamil yang mengalami obesitas mengalami kenaikan berat badan yang melebihi dari 12 kilo, yaitu sekitar 12-16 kg, bahkan lebih daripada itu. Nah, tadi juga dijelaskan status ibu hamil obesitas itu dipengaruhi oleh status proteinuria. Apa sih status proteinuria tersebut? Jadi, status proteinuria itu adalah kondisi di mana kadar protein di dalam urin itu lebih dari 300 mg per hari atau per 24 jam. Nah, jika kondisi preeklamsia pada ibu hamil terdeteksi, nah umumnya ibu hamil tersebut mengalami atau sebelumnya punya riwayat hipertensi, proteinuria, ataupun edema. Lalu, survei konsumsi pangan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi atau men-screening ibu hamil yang obesitas bisa dilakukan dengan cara metode food recall 2x24 jam dan metode FFQ dan semi FFQ. Nah, hal tersebut untuk melihat frekuensi makanan yang menyebabkan adanya kenaikan berat badan yang signifikan ataupun drastis pada ibu hamil. Juga untuk mengetahui makanan-makanan tinggi lemak apa saja sih yang sering dikonsumsi oleh ibu hamil sehingga menyebabkan adanya penumpukan lemak pada jaringan adiposa ibu hamil tersebut. Selanjutnya adalah penilaian status gizi pada pekerja. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan urgensi dari penilaian status gizi secara rutin terhadap pekerja ataupun orang dewasa. Nah, sebelumnya pengertian dari pekerja sendiri adalah orang yang menerima upah dari hasil kerjanya. Nah,
Produktivitas seorang pekerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjang atau mempengaruhi upah dari seorang pekerja tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja adalah asupan gizi. Nah, sedangkan faktor lainnya adalah meliputi beban kerja, kapasitas kerja, dan beban lingkungan kerjanya. Lalu selanjutnya urgensi penilaian status gizi pada pekerja itu kenapa harus dilakukan penilaian status gizi secara rutin pada pekerja? Karena ada 3 hal yang mempengaruhi produktivitas pekerja tersebut. Nah, ketiga hal tersebut saling berkaitan sehingga jika ketiga hal ini berkesinambungan atau berjalan dengan baik, maka produktivitas pekerja akan baik pula. Nah, yang pertama adalah hubungan usia dengan produktivitas kerja. Produktivitas kerja cenderung menurun karena seiring bertambahnya usia itu seseorang akan mengalami penurunan dari produktivitas kerja itu sendiri. Nah, usia umum seseorang berada di tingkat produktivitas kerja yang baik itu antara 15 sampai 55 ataupun 60 tahun. Nah, usia tersebut mempengaruhi efektivitas fisiologis tubuh yang bisa menurun sekitar 25% per tahun setelah usianya berada di atas 60 tahun atau jika seseorang sudah memasuki masa lansia. Nah, pekerja yang masih masuk dalam kelompok usia dewasa umumnya lebih produktif, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika umurnya lebih muda, produktivitas kerjanya lebih baik. Nah, kelompok usia dewasa awal umumnya memiliki produktivitas kerja yang lebih produktif dibandingkan dengan orang dewasa akhir atau yang mendekati masa lansia. Lalu selanjutnya adalah hubungan kebutuhan cairan dengan status hidrasi pekerja. Nah, kenapa sih hubungan kedua ini berhubungan gitu? Karena status hidrasi pada pekerja itu penting. Jika seorang pekerja mengalami dehidrasi, maka otomatis pekerja tersebut akan mengalami penurunan produktivitas kerja. Karena pekerja dianjurkan mengonsumsi air sebanyak atau sekitar 2,8 liter per harinya. Terlebih pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan para pekerja bekerja di bawah sinar matahari langsung ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di suhu tinggi. Nah, pekerja tersebut harus mengonsumsi air lebih banyak dari pekerja-pekerja yang bekerja di suhu yang lebih rendah dari mereka. Seperti pekerja-pekerja yang bekerjanya itu di bawah sinar matahari langsung selama seharian. Pekerja-pekerja yang bekerja di suhu rendah sekalipun di pegunungan misalnya, lalu pekerja-pekerja dengan beban intensitas kerja yang berat. Maka beberapa kategori pekerja yang tadi sudah saya sebutkan tersebut harus mengonsumsi air lebih dari 5 liter per harinya. Nah, peningkatan kebutuhan cairan pada pekerja disebabkan oleh peningkatan pengeluaran cairan juga melalui keringat ataupun urin. Nah, kebutuhan cairan pekerja yang terpenuhi akan menghindari pekerja dari resiko dehidrasi. Di mana tadi yang seperti sudah saya bilang, jika dehidrasi akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, dehidrasi sendiri apa sih? Jadi dehidrasi tersebut adalah kondisi tubuh yang mengalami kekurangan cairan, sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan dalam tubuh yang bisa menyebabkan terganggunya efektivitas fisiologis tubuh. Maka, status hidrasi para pekerja harus
diperhatikan dan dijaga dengan sangat baik untuk membantu produktivitas pekerja yang optimal dan stabil. Nah, produktivitas kerja sendiri itu meliputi ada mood, konsentrasi, fungsi kognitif, dan tingkat awareness terhadap pekerjaan atau terhadap tugas-tugas yang sedang pekerja tersebut kerjakan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hidrasi pada pekerja meliputi pengetahuan pekerja tentang status hidrasi itu sendiri tentunya, dan status gizi dari pekerja tersebut. Para pekerja dengan tingkat pengetahuan rendah umumnya cenderung tidak terlalu peduli dengan status hidrasinya maupun status gizinya. Nah, jika berdasarkan status gizi, orang yang memiliki tubuh gemuk cenderung memiliki perbandingan komposisi air dengan lemak sekitar 50 banding 50 atau seimbang. Sedangkan orang yang memiliki tubuh yang normal cenderung memiliki perbandingan komposisi air dan lemak sekitar 60 banding 15, atau dengan kata lain orang tersebut, maksudnya orang yang gemuk cenderung memiliki banyak kandungan air di dalam tubuhnya dibandingkan dengan orang yang memiliki tubuh normal. Nah, selanjutnya ada hubungan kualitas tidur dan istirahat terhadap kualitas pekerja. Nah, pekerja-pekerja yang kurang tidur maupun kurang istirahat akan beresiko mengalami hipertensi. Jika hal ini dibarengi dengan faktor asupan makanan yang tinggi karbohidrat juga tinggi lemak. Selain itu, kualitas tidur dari pekerja ataupun kualitas istirahat pekerja juga mempengaruhi tekanan darah sistolik maupun diastolik dari status gizi pekerja tersebut. Nah, dari jurnal yang sudah saya baca, terdapat data kualitas tidur yang diambil dari kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dengan skala angka di atas 5 dan angka di bawah 5. Jadi skala angka di atas 5 tersebut menunjukkan kualitas tidur dan istirahat pekerja itu tidak baik ataupun buruk. Sedangkan skala yang berada di bawah 5 itu menandakan bahwa pekerja memiliki status kualitas tidur yang baik. Nah, pekerja-pekerja yang mengalami gangguan tidur ataupun istirahatnya sering terganggu pasti mengalami perubahan efektivitas fisiologis pada tubuh, terutama bagian syaraf, yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pekerja tersebut. Nah, adanya peningkatan darah tersebut bisa menyebabkan atau meningkatkan faktor resiko dari hipertensi. Maka dari itu, kualitas tidur yang buruk dan dibarengi dengan faktor stres yang tinggi juga akan menyebabkan seorang pekerja akan menurun produktivitas kerjanya. Nah, selain produktivitas yang menurun juga, kualitas tidur yang buruk pada pekerja dibarengi dengan asupan gizi yang tidak baik akan membuat pekerja tersebut tinggi resiko akan obesitas sentral. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penilaian status gizi pada pekerja. Terdapat 4 indikator yaitu antropometri, biokimia, survei konsumsi pangan, dan fisik klinis. Nah, yang pertama ada antropometri. Bisa dilihat dari pengukuran tinggi badan, berat badan, dan IMT. Nah, tinggi badannya itu bisa diukur menggunakan mikrotois ataupun mikrotoa. Berat badannya bisa menggunakan timbangan digital, dan IMT-nya bisa dihitung melalui perbandingan dari berat badan dan tinggi badan tersebut. Lalu untuk penilaian biokimia, pemeriksaan biokimia bisa dilihat dari status anemia pekerja. Karena
para pekerja yang memiliki kondisi anemia, umumnya produktivitas kerjanya cenderung rendah ataupun tidak baik. Nah, sebelum ke survei konsumsi pangan, kalau dari segi fisik klinis, bisa dilakukan pemeriksaan status hidrasi dan tekanan darah. Kenapa? Karena tekanan darah tadi penting untuk mengetahui screening dari hipertensi pada pekerja. Sedangkan status hidrasi bisa dilakukan dengan menggunakan berat jenis urin. Pemeriksaan berat jenis urin yaitu dengan cara urin reagen strips dicelupkan ke dalam sampel urin selama 2 detik dan dibandingkan dengan standar warna urin yang normal. Lalu selanjutnya ada penilaian status gizi pada atlet. Nah, pertanyaannya adalah apa saja penilaian status gizi yang krusial dilakukan terhadap atlet. Sebelum itu, pengertian atlet sendiri adalah olahragawan yang dilatih secara khusus untuk mengikuti pertandingan dan memenangi pertandingan tersebut. Nah, untuk meraih prestasi atlet yang optimal harus diimbangi dengan performa atlet yang juga optimal. Nah, performa atlet sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran jasmani seorang atlet dan juga tidak lupa asupan gizinya. Penilaian status gizi terhadap atlet sama memiliki 4 indikator PSG, yaitu ada antropometri dan kadar VO2 max, somatotype, dan SKP. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani terlebih dahulu. Jadi, kebugaran jasmani seorang atlet tadi harus didukung oleh latihan fisik yang rutin dan intens, status gizi yang normal, serta status psikologis yang baik, status kesehatan yang baik, dan otomatis juga harus memerhatikan kebiasaan makan ataupun pola makan yang mencukupi kebutuhan energi hariannya. Karena seperti yang kita tahu, jika seorang atlet pasti memiliki kebutuhan energi harian yang sangat banyak, yang lebih banyak dari kebutuhan energi harian orang normal non-atlet. Nah, status gizi yang baik pada atlet akan mempertahankan kebugaran jasmani dan kesehatan seorang atlet sehingga bisa mencapai prestasi atlet yang optimal dan konsisten. Nah, untuk pengukuran antropometri tadi terdiri dari tinggi badan, berat badan, IMT, dan lingkar pinggang. Yang pertama nih, pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui komposisi tubuh atlet sebagai indikator baik atau tidaknya aktivitas fisik seorang atlet. Nah, untuk lingkar pinggang, itu untuk mengetahui adanya penurunan kebugaran kardiorespirasi dari seorang atlet, juga untuk mengetahui distribusi lemak di jaringan bawah kulit karena berkaitan dengan kadar VO2 max seorang atlet. Nah, untuk kadar VO2 max seorang atlet tersebut adalah apa sih VO2 max itu? Jadi VO2 max adalah kapasitas oksigen terserap. Nah, penilaian dari kadar VO2 max pada atlet itu sangat berkaitan dengan pencapaian prestasi atlet karena kadar VO2 max atlet itu menggambarkan kapasitas oksigen terserap yang digunakan oleh atlet selama latihan maupun pertandingan, di mana dalam hal tersebut berkaitan dengan daya tahan jantung dan paru-paru seorang atlet. Nah, selanjutnya penentuan somatotype terhadap atlet. Jadi, somatotype tersebut berguna untuk korelasi karakteristik tubuh atlet dengan cabang olahraga yang ditekuninya.
Karena setiap atlet diharapkan bisa memiliki karakteristik tubuh yang sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya, di mana karakteristik tubuh tersebut akan mempengaruhi periodisasi dari gizi maupun periodisasi dari latihan atlet. Nah, pengukuran dari somatotype pada atlet bisa dilakukan menggunakan alat skin fold caliper, spreading caliper, maupun pita Medline yang diukur di 11 bagian tubuh atlet yang meliputi tinggi badan, berat badan, lipatan kulit tricep, subcapula, suprailiaca, dan betisnya, serta lebar tulang biapicondylar, humerus, dan femur, juga lingkar lengan tegang dan lingkar betis. Sementara survei konsumsi pangan yang bisa dilakukan untuk atlet adalah menggunakan metode food record 3 kali 24 jam. Nah, metode tersebut berguna untuk melihat apakah seorang atlet sudah terpenuhi kebutuhan gizinya atau belum. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kebutuhan asupan energi harian seorang atlet akan berada jauh di atas kebutuhan energi orang normal non-atlet. Selanjutnya ada penilaian status gizi pada lansia. Pertanyaannya adalah, jelaskan urgensi dari penilaian status gizi secara rutin pada lansia. Nah, sebelumnya, lansia adalah kelompok usia di atas 60 tahun, di mana usia lanjut tersebut adalah fase menurunnya kemampuan fisik dan mental seseorang. Nah, proses penuaan sendiri terjadi di masa lansia ini, yang menyebabkan adanya perubahan anatomi maupun fisiologi yang akan sangat mempengaruhi efektivitas kinerja tubuh, di mana proses penuaan tersebut berlangsung secara alami karena pertambahan usia tadi. Nah, para lansia umumnya memiliki resiko tinggi terhadap penyakit degeneratif dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya, tergantung dari status kesehatan maupun status gizi dari lansia tersebut. Karena lansia merupakan kelompok umur yang rentan mengalami penyakit degeneratif, maka para lansia harus rutin diperiksa status gizinya untuk meminimalisir resiko penyakit degeneratif tersebut. Nah, metode yang bisa dilakukan untuk penilaian status gizi pada lansia adalah menggunakan metode ini, yaitu mini nutritional assessment atau disingkat MNA. Di mana MNA tersebut merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk men-screening status gizi pada lansia. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah lansia mempunyai faktor resiko malnutrisi ataupun penyakit degeneratif tersebut. Nah, selain itu, penilaian status gizi lansia juga dapat diukur menggunakan parameter usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini ada pengukuran status gizi pada lansia yang sama seperti sebelum-sebelumnya, memiliki 4 indikator, yaitu antropometri, fisik klinis, biokimia, dan survei konsumsi pangan. Nah, untuk antropometri sendiri terdiri dari tinggi badan, berat badan, IMT, tinggi lutut, panjang ulna, dan rentang lengan. Di mana IMT yang digunakan untuk menilai status gizi pada lansia digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan berat badan pada lansia. Berat badan digunakan untuk mengetahui komposisi cairan maupun lemak tubuh.
karena faktor penurunan dan penyusutan anatomi maupun fisiologi dari lansia tersebut bisa dinilai dari berat badan dan tinggi badannya. Nah, sementara pengukuran tinggi badan umumnya sulit dilakukan untuk lansia karena adanya tadi penurunan fisiologis maupun anatomi tubuh lansia, di mana jika pengukuran tinggi badan harus dilakukan dengan klien yang berdiri tegak. Nah, lansia umumnya sudah tidak bisa berdiri tegak karena postur tubuh lansia umumnya sudah tidak bisa berdiri tegak akibat penurunan fisiologis tubuh tadi. Karena masalah-masalah tulang pada lansia tersebut, pengukuran tinggi badan bisa dilakukan atau diganti dengan pengukuran rentang lengan, tinggi lutut, dan panjang ulna. Nah, pengukuran tinggi lutut, rentang lengan, dan panjang ulna tersebut digunakan untuk mengestimasi tinggi badan lansia yang tidak bisa lagi berdiri tegak. Pengukuran rentang lengan menggunakan arm span board dengan ketelitian 0,1 cm. Pengukuran panjang ulna menggunakan alat Medline dengan ketelitian 0,1 cm. Pengukuran tinggi lutut menggunakan knee height caliper dengan ketelitian 0,1 cm. Sedangkan pengukuran tinggi badan menggunakan alat mikrotoa dengan ketelitian 0,1 cm. Nah, untuk indikator fisik klinis bisa dilakukan pemeriksaan terhadap gangguan sistem pencernaan maupun gangguan menelan pada lansia, karena umumnya karena proses penuaan pada lansia tersebut, lansia akan mengalami penurunan fungsi saluran cerna maupun efektivitas dari kinerja gigi untuk mengunyah makanan tersebut. Nah, untuk pemeriksaan biokimia bisa dilakukan pemeriksaan lab lengkap atau MCU, medical check-up, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, jika lansia umum atau rentan mengalami penyakit degeneratif, sehingga pemeriksaan biokimianya harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui screening awal terhadap penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Nah, untuk metode survei konsumsi pangan yang bisa dilakukan adalah food recall 24 jam. Selanjutnya adalah presisi dan akurasi indikator penilaian status gizi. Nah, pertanyaannya adalah dalam melakukan penilaian status gizi, bagaimana cara memastikan presisi dan akurasi dari setiap indikator penilaian status gizi? Nah, di sini ada pengertian presisi dan akurasi. Jadi presisi adalah ketepatan ataupun ketelitian. Maksudnya adalah kemampuan seseorang ataupun ahli gizi dalam mengukur status gizi menggunakan alat ukur secara berulang dengan mendapatkan hasil yang stabil dan minim kesalahan. Sedangkan akurasi adalah kecermatan. Maksudnya adalah kemampuan seseorang ataupun ahli gizi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati true value dari supervisor. Lalu selanjutnya, cara memastikan presisi dan akurasi di setiap indikator penilaian status gizi bisa dilakukan melalui dua hal ini. Yang pertama dari alatnya, yang kedua dari kader ataupun tenaga ahlinya. Nah, yang pertama, jika dari alatnya, bisa melakukan kalibrasi maupun standarisasi pada alat sebelum digunakan. Nah, proses ataupun cara melakukan kalibrasi pada alat pengukuran status gizi itu biasanya dilakukan untuk alat-alat pengukuran antropometri, karena alat pengukuran antropometri tersebut
umum dan mudah digunakan oleh kader maupun ahli gizi. Nah, kalibrasi sendiri adalah proses verifikasi ataupun pemeriksaan akurasi suatu alat ukur sesuai dengan standar ataupun rancangan alatnya. Nah, umumnya eh, alat-alat yang bisa dilakukan kalibrasi itu harus dikalibrasi untuk membuat alatnya stabil di angka 0, di skala 0, sebelum digunakan untuk mengukur setiap indikator penilaian status gizi. Nah, metode kalibrasi yang bisa dilakukan ada dua, yakni metode analytical balance dan electrical balance, di mana metode analytical balance ini biasanya digunakan untuk alat-alat konvensional ataupun alat-alat manual, sedangkan metode electrical balance untuk alat-alat digital. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, untuk alat konvensional itu contohnya seperti pita medline ataupun timbangan bayi. Nah, sedangkan alat-alat digital itu seperti timbangan berat badan digital. Nah, untuk memastikan presisi dan akurasi pada kader ataupun tenaga ahli bisa dengan melakukan pelatihan khusus bagi kader-kader yang nantinya akan melakukan penilaian status gizi tersebut, di mana pelatihan tersebut akan menghasilkan atau melahirkan kader-kader yang terampil dalam melakukan penilaian status gizi. Nah, presisi dan akurasi penilaian status gizi itu tadi sangat bergantung pada kualitas kader ataupun tenaga ahli yang melakukan penilaian status gizi tersebut. Nah, kualitas kader ataupun tenaga ahli tersebut dinilai dari keahliannya dalam menggunakan alat-alat pengukuran dan keterampilan kader maupun tenaga ahli dalam menguasai penggunaan alat ataupun melakukan kalibrasi pada alat. Nah, batas akurasi yang diperbolehkan untuk pengukuran penilaian status gizi itu adalah 5%. Nah, berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk pengumpulan materi dan pengerjaan UAS yang sudah saya lakukan. Nah, referensi-referensi ini saya bagi sesuai dengan kelompok umurnya. Ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada balita. Ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada anak usia sekolah. Nah, ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada ibu hamil. Ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada pekerja. Ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada atlet. Dan ini adalah referensi jurnal penilaian status gizi pada lansia. Nah, yang terakhir adalah referensi jurnal untuk presisi dan akurasi penilaian status gizi. Sekian presentasi dari pengerjaan UAS saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.